Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6, saya Nabila Zalia Nur Syifa dan 3 sahabat saya, Elizabeth Mirza, Kyoko Fibi Azira, dan Quina Azikra Arza akan menjelaskan mengenai komunikasi persuasif interpersonal. Apabila teman-teman penasaran, yuk mari kita simak videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi persuasi interpersonal. Jadi, persuasi interpersonal merupakan teknik persuasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keinginannya dengan memusatkan perhatian pada perubahan perilaku. Persuasi jenis ini mengajak orang untuk menuruti keinginan atau permintaan dari persuader. Teknik persuasif biasanya juga dikenal dengan teknik pengaruh secara berurutan, yaitu komunikasi persuasif dilakukan secara bertahap untuk membangun fondasi perubahan kepercayaan atau perilaku berikutnya. Individu perlahan-lahan akan menerima sebuah opini baru dan komunikator akan sering membuat orang lain untuk memenuhi permintaan yang diinginkan secara bertahap. Teknik-teknik komunikasi persuasif interpersonal. Yang pertama ada foot in the door. Foot in the door atau FITD merupakan teknik di mana persuadi akan lebih besar kemungkinannya untuk memenuhi permintaan yang kedua yang lebih besar jika ia telah setuju untuk melakukan permintaan awal yang kecil. Di sini terdapat contoh di mana terdapat percakapan antara A merupakan persuader, B yaitu persuadi. Persuader pun bertanya, "Bolehkah aku meminjam uang sebesar Rp10.000?" Ini merupakan permintaan awal yang lebih kecil. Lalu persuader pun menjawab, "Oh, boleh, ini ambil saja." Setelah disetujui, persuader mengajukan pertanyaan lagi. "Bolehkah aku meminjam uang dengan nominal Rp50.000? Ini merupakan permintaan yang lebih besar daripada permintaan sebelumnya. Lalu persuadi pun menjawab, "Oh, oke." Dan persuadi menyetujui permintaan sang persuader. Mengapa FITD dapat berhasil untuk dilakukan? Di sini terdapat 3 alasan mengapa FITD dapat berhasil dilakukan. Yang pertama, persuadi beranggapan bahwa orang lain akan melihat dan menyimpulkan kepribadiannya melalui perilakunya. Jadi secara alami mereka juga menyetujui permintaan persuader yang kedua atau yang lebih besar karena permintaan pertama sudah disetujui. Lalu yang kedua itu terdapat menekankan konsistensi, di mana seseorang yang membentuk persepsi bahwa dirinya merupakan orang yang suka menolong dan akan termotivasi dengan membantu persuader atau pemohon untuk menyetujui permintaan mereka. Yang ketiga ada merujuk pada norma sosial di mana orang akan lebih sadar dengan adanya tanggung jawab sosial di mana hendaknya kita lebih membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua ada door in the face. Door in the face atau DITF merupakan teknik yang dimulai dengan permintaan yang lebih besar lalu dilanjut dengan permintaan yang lebih kecil. Teknik ini terjadi ketika persuader menyampaikan keinginan yang lebih besar pada awal permintaan, kemudian ketika permintaan tersebut ditolak, maka ia akan menyampaikan keinginan yang lebih kecil, di mana permintaan kedua atau yang lebih kecil tersebut merupakan keinginan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh persuader. Contoh dari door in the face itu juga terdapat komunikasi antara 2 orang. Di sini terdapat seorang ayah dan anaknya. Di sini anaknya menyampaikan, "Ayah, aku minta dibelikan mobil ya untuk hadiah ulang tahun aku yang ke-17." Ayahnya pun menjawab, "Wah, mobil itu kan mahal sekali, Dek." Lalu anaknya ini menyampaikan permintaan kedua yang lebih kecil dan sebenarnya ini adalah permintaan utamanya, yaitu, "Kalau gitu ganti handphone boleh ya?" Lalu ayahnya pun menjawab, "Kalau handphone boleh deh." Mengapa DITF dapat berhasil dilakukan? Nah, di sini terdapat 4 alasan mengapa teknik ini bisa berhasil untuk dilakukan. Yang pertama, adanya faktor psikologis mengenai rasa bersalah ketika sudah menolak permintaan yang pertama. Di sini, orang yang sudah merasa bersalah akan lebih menuruti permintaan persuader yang kedua ataupun yang lebih ringan daripada permintaan sebelumnya. Yang kedua ada hubungan timbal balik, di mana seorang persuader akan mempertimbangkan permohonannya secara sengaja agar terlihat lebih membuat kelonggaran bagi persuadi, di mana hal ini mendorong persuadi untuk ingat dengan aturan sosial, seperti aku sudah memberikan option yang lebih ringan nih, maka kamu harus menyetujui permintaan yang kedua.
Yang ketiga, adanya pertimbangan antara permintaan pertama dan kedua. Permintaan pertama yang terlalu berat menjadi acuan persuadi untuk mengabulkan permintaan selanjutnya yang lebih ringan. Dan yang keempat, adanya masalah persepsi terhadap persuadi, di mana persuadi akan takut jika persuader menilainya secara negatif karena telah menolak semua permintaannya, baik yang pertama maupun yang kedua. Maka dari itu, persuadi lebih memilih untuk menyetujui permintaan yang kedua. Door in the face juga akan berhasil ketika adanya jarak singkat antara permintaan pertama dan permintaan selanjutnya, karena waktu tersebut sangat berpengaruh terhadap perasaan bersalah dari persuadi. Yang ketiga, ada teknik pre-giving. Teknik ini terjadi karena persuader telah memberikan hadiah atau imbalan bantuan untuk meminta bantuan kepada persuadi. Nah, dengan adanya hadiah atau bantuan dari persuader, maka persuadi akan merasa lebih bersyukur karena telah diberi bantuan atau memiliki perasaan untuk membalas niat baik dari persuader. Contoh dari pre-giving mungkin teman-teman sudah sering lihat ya di drama Korea, drama-drama politik, di mana seorang politikus memberikan uang atau memberikan hadiah kepada seseorang yang lebih tinggi jabatannya, lalu di akhirnya mereka menyampaikan permintaan untuk dinaikkan jabatannya. Lalu seseorang yang sudah menerima imbalan tersebut atau uang tersebut merasa tersentuh dan menyetujui permintaannya, yaitu untuk menaikkan jabatan si politikus ini. Yang keempat ada lowballing. Teknik ini terjadi ketika persuader membujuk orang untuk mematuhi suatu permintaannya, kemudian menaikkan taruhannya dengan meningkatkan biaya kepatuhan. Setelah memutuskan keputusan awal untuk mematuhinya, orang tersebut akan bingung memikirkan bahwa mereka mungkin harus menarik diri dari komitmen yang ada. Individu akan berkomitmen pada diri mereka untuk mengambil keputusan dan tidak mau untuk berubah pikiran. Bahkan ketika terjadi suatu keputusan yang dinaikkan secara tidak adil dan signifikan. Contoh dari teknik lowballing dalam pembelian sebuah rumah. Di sini terdapat percakapan antara dua orang, yaitu agent properti dan kedua adalah pembeli rumah. Agent properti mengatakan, rumah ini termasuk cukup murah loh untuk sebuah rumah di wilayah BSD. Harganya hanya 1,150 M aja. Jadi bagaimana? Sudah deal? Lalu pembeli pun menjawab, tapi saya kemarin melihat di agen lain rumah ini harganya 1 miliar saja. Harganya nggak bisa nih sama dengan agen sebelah. Lalu agen pun menjawab, karena kita sudah sahabatan, saya kasih harga sahabat deh, 1 M. Deal ya? Lalu pembeli pun menjawab, oke, deal. Lalu agen pun juga menjawab lagi, nanti saya akan kirimkan rinciannya dengan biaya tambahan BPHTB, PBB, AJB. Mungkin total pembayaran sekitar 1,150 M ya. Lalu pembeli pun menjawab, oke. Jadi harga yang ditawarkan oleh pembeli berubah kembali kepada harga tawaran yang ditawarkan oleh pihak agent property. Selanjutnya ada teknik that's not all. Taktik yang digunakan adalah dengan memberi saran bahwa pembeli mendapat suatu barang dengan sia-sia. Penjual akan menawarkan barang yang lebih mahal ketika selesai mengatakan hal tersebut. Dalam teknik ini, para penjual juga bisa menjual dua barang sekaligus kepada pembeli. Contohnya dapat kita lihat pada iklan tersebut. Mereka menawarkan dua barang. Yang sebelah kiri merupakan barang yang normal, sedangkan sebelah kanan penjual menawarkan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan tambahan headlight. Fear dan relief. Persuader sengaja membuat persuadi dalam keadaan takut. Setelah itu, persuader menyingkirkan ancaman atau keadaan takut tersebut dengan kata-kata yang halus dan ramah. Kemudian meminta persuadi untuk memenuhi permintaannya. Nah, contohnya ada dalam percakapan di bawah ini. Lalu ada juga contoh iklan yang menggunakan teknik fear dan relief, yaitu iklan Pond's. Nah, pada awal tayangan iklan ini, mereka menampilkan seorang wanita yang berusia 30 tahun dan sudah memiliki kerutan di wajahnya. Hal ini membuat
wanita berumur 30 tahun lainnya atau yang menonton iklan ini merasa takut dengan munculnya kerutan di wajah mereka tersebut. Nah, Pons mengajak mereka yang takut dengan kemunculan kerutan di umur 30 tahun itu dengan menggunakan produk mereka untuk mencegah timbulnya kerutan pada umur 30 tahun. Teknik yang terakhir adalah pick dan discard dan reframe. Teknik pick ini merupakan teknik membuat permintaan dengan cara yang tidak biasa, sehingga kepentingan target terganggu, penolakan script terganggu, dan target dihasut untuk berpikir positif mengenai kepatuhan. Nah, pada teknik ini, persuader membuat permintaan dalam bentuk yang tidak biasa dan membuat penasaran target khalayak. Ketujuh teknik yang tadi merupakan teknik yang disebutkan oleh Friedman dan Fraser. Ada juga teknik lainnya yaitu tipuan verbal halus. Teknik ini digunakan untuk mempengaruhi pertahanan konsumen, memanfaatkan norma sosial yang ada, emosi, dan gangguan rutin. Penggunaan bahasa juga dapat mempengaruhi adanya persuasi. Menurut Dolinsky tahun 2016, dengan memperluas pengetahuan dan dilakukan bersamaan dengan proses psikologis adalah hal yang mendasari berpengaruhnya strategi persuasi. Teknik tipuan verbal halus, compliance gaining, atau kepatuhan keuntungan, merupakan interaksi dalam bentuk apapun di mana sumber pesan atau persuader berupaya membujuk individu sasarannya atau persuadi untuk melakukan perilaku yang diinginkannya yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang lain, menurut Wilson tahun 2002. Ada 16 teknik Marwell dan Smith yang digunakan dalam compliance gaining ini. Ada janji, ancaman, keahlian negatif, aversif stimulasi, suka, prapemberian, hutang, daya tarik moral, perasaan sendiri negatif, perubahan negatif, altruisme, harga diri, dan harga diri negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan berbagai macam teknik untuk mendapatkan sebuah kepatuhan dari seseorang. Dalam situasi tertentu, seseorang akan bereaksi dan menggunakan nalar mereka untuk menanggapi permintaan seseorang. Para ahli menggambarkan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi kontekstual. Ada 3, yaitu keintiman, ketergantungan, dan hak. Lalu perbedaan individu dan budaya. Terdapat riset untuk menyatakan perbedaan penggunaan berbagai macam strategi dari tiap-tiap individu. Yang pertama, kesetiaan atau loyalitas. Terdapat faktor makro, yaitu kebudayaan, dan variabel mikro, yaitu faktor kepribadian dan pemantauan diri. Terdapat salah satu aspek penting, yaitu budaya, individualisme, dan kolektivisme, di mana budaya ini akan mempengaruhi jawaban tiap individu ketika dimintai sebuah permintaan. Yang kedua, lingkungan. Terdapat kepribadian, pengendalian tinggi, monitoring tinggi, selaras dengan persyaratan dalam sebuah situasi, dan cenderung menyesuaikan strategi supaya sesuai dengan persuadi. Lalu apa sih tujuan dari komunikasi persuasif interpersonal? Tujuan utama dari persuasi interpersonal yaitu untuk membina interaksi serta mendorong individu untuk melakukan hal tertentu. Sedangkan tujuan lainnya yaitu untuk meminta bantuan, memberi nasihat, mendapatkan izin, atau mengajak melakukan kegiatan bersama serta melaksanakan suatu kewajiban. Selain tujuan utama, persuasi interpersonal juga mempunyai tujuan sekunder yang menentukan bagaimana cara orang mencapai tujuan utamanya. Tujuan sekunder ini akan mempengaruhi tujuan utama mereka. Tujuan sekunder tersebut adalah: yang pertama, mempertahankan kesan atau ekspresi wajah yang positif di hadapan umum. Yang kedua, menghindari perilaku negatif terhadap orang lain. Yang ketiga, memelihara hubungan interpersonal dengan persuadi. Dan yang terakhir yaitu menghindari resiko sumber daya atau waktu dan ruang.
Selanjutnya untuk kasus terkini, yang pertama yaitu ada kasus penipuan yang dilakukan oknum sales Honda, dan kami mengambil kasus ini melalui portal berita liputan6.com yang dirilis pada 10 Desember tahun 2020. Kejadian ini terjadi di Sunter, Jakarta Utara pada tanggal 4 November tahun 2020. Korban yang bernama Devi itu menyebut tersangka menawarkan potongan uang muka atau DP senilai 3 juta rupiah, dan karena tergiur dengan potongan harga yang ditawarkan oleh pelaku, korban lalu menyetujuinya. Namun pelaku bilang uang itu harus segera dibayarkan ke rekeningnya untuk mempercepat proses pembayaran. Kalau tidak segera dibayar, potongan yang ditawarkan akan segera hangus. Saat hendak membayar langsung melalui rekening perusahaan atau dealer tempat pelaku bekerja, pelaku mencegah dengan alasan prosesnya akan berjalan sangat lama jika DP masuk ke rekening perusahaan. Pelaku juga mengatakan kalau uang itu masuk ke rekening perusahaan, maka potongan DP yang ditawarkan akan hangus. Devi tidak menaruh curiga pada saat itu. Dia mengaku lega karena mendapatkan potongan DP dan janjikan unit mobil yang dibelinya akan datang dalam 2 pekan. Pelaku juga langsung melakukan tugasnya dengan mengirimkan segala dokumen jual beli mobil seperti yang dijanjikan. Namun kejanggalan akhirnya muncul saat mobil yang dijanjikan tidak tiba tepat waktu. Lalu Devi memutuskan untuk datang kembali ke tempat ia membeli mobil dan bertemu dengan seorang manajer sales dealer tersebut, dan fakta mengejutkan didapatkan bahwa dokumen pembelian yang diberikan palsu dan Devi telah ditipu oleh pelaku tersebut. Setelah melihat kasus, kami dapat menganalisis bahwa pelaku menggunakan teknik komunikasi persuasif interpersonal foot in the door, namun mengarah ke arah yang negatif, di mana penawaran awal atau small request yang diberikan pelaku yaitu berupa potongan harga senilai 3 juta rupiah yang ditawarkan kepada calon konsumen yaitu Devi. Lalu setelah Devi menyetujui penawaran pelaku meminta permintaan kembali untuk dibayar secepatnya. Devi pun menyetujui permintaan tersebut tanpa menaruh rasa curiga. Lalu setelah melihat bahwa Devi dapat dipengaruhi, pelaku menjalankan tujuan utamanya yaitu untuk menipu Devi dengan menawarkan penawaran akhir atau big request, di mana pelaku menyuruh Devi untuk tidak membayar ke rekening perusahaan dan dapat langsung membayar kepada pelaku selaku sales. Akhirnya Devi menyetujui hal itu tanpa disadari. Devi secara psikologis telah terhasut oleh pelaku karena tanpa memiliki rasa curiga ia menyetujui penawaran kecil hingga penawaran besar yang ditawarkan oleh pelaku secara bertahap. Teknik persuasif ini dikenal sebagai teknik pengaruh secara berurutan atau sequential influence technique. Kasus kedua yaitu mengenai unjuk rasa RKUHP dan revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi oleh mahasiswa. Demo ini diselenggarakan dalam rangka penolakan RKUHP dan RUU KPK hingga berujung menjadi kericuhan, di mana pihak mahasiswa dan masyarakat sipil saling beradu dengan pihak aparat kepolisian hingga menyebabkan sejumlah korban dari kedua pihak. Akhirnya dilakukanlah negosiasi yang dikepalai oleh pihak mahasiswa kepada pihak DPR menggunakan metode komunikasi persuasif interpersonal door in the face, di mana permintaannya tersebut diawali dengan permintaan yang besar dan tidak memungkinkan yang akhirnya akan menerima penolakan. Setelah mendapat penolakan terhadap permintaan awal yang besar, kemudian dilanjutkan dengan permintaan yang lebih kecil yang sebenarnya merupakan target dari permintaan ini. Saat diketahui bahwa pihak DPR hanya akan menerima sebanyak 25 orang mahasiswa yang akan memasuki gedung DPR dengan alasan tidak tersedianya tempat untuk berunding dengan luas yang cukup untuk menampung lebih dari jumlah yang diajukan pihak DPR, mahasiswa langsung menyatakan permintaan agar DPR memperbolehkan mahasiswa yang masuk sebanyak 80 orang. Tentu saja permintaannya tersebut akan langsung mendapatkan penolakan dari pihak DPR. Dan akhirnya mahasiswa bernegosiasi dengan permintaan yang lebih kecil, yaitu sebanyak 60 orang mahasiswa agar dapat mewakili masing-masing kampus, yang padahal ini adalah target utamanya. Kemudian akhirnya mendapat persetujuan dari pihak DPR sebagai jalan tengahnya. Last but not least, kesimpulan dari presentasi kami, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali teknik-teknik yang digunakan dalam komunikasi persuasif interpersonal. Komunikasi persuasif interpersonal dapat digunakan untuk hal-hal positif dan tidak merugikan orang lain, namun juga dapat mengarah ke yang negatif apabila disalahgunakan. Seperti contoh kasus yang sudah kami paparkan di atas, yaitu mengenai
penyalahgunaan teknik food indoor yang dilakukan oleh seorang sales mobil perusahaan Honda. Secara tidak sadar dan tidak dapat dipungkiri, manusia sebagai makhluk sosial pasti pernah melakukan komunikasi persuasif interpersonal di kehidupannya. Dan kemungkinan teknik dari komunikasi persuasif interpersonal yang digunakan juga menghasilkan hasil yang efektif sesuai dengan keinginan persuader tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Kami harap teman-teman semua dapat lebih memahami dan mengerti mengenai komunikasi persuasif interpersonal. Dan jangan lupa apabila teman-teman sedang menggunakan teknik komunikasi persuasif interpersonal, jangan lupa untuk menggunakannya ke arah yang positif ya teman-teman. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih.